Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Lautan pengetahuan. Meskipun generasi ke-6 tidak pernah mengeluarkan suara, tetapi melalui transformasi jiwa Suyi, disimpulkan bahwa Suyi telah memulai jalur kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar saja, kunci untuk menguasai pedang 9 penjara terletak pada reinkarnasi. Hanya dengan cara ini, pedang 9 penjara akan melawan kekuatan pemusnahan dari kontrak para dewa. Mulai sekarang, jalannya akan sangat berbeda, bahkan jika dia menjadi abadi, dia pasti akan menjadi abadi pertama yang tidak pernah ada. Generasi ke-6 diam-diam menghela nafas. Namun, jika dia kalah dariku dalam pertarungan pikiran, semuanya akan berbeda. Malam ini, Suyi tenggelam dalam pencerahannya setelah menerobos alam, mengkonsolidasikan Taoismenya. Itu adalah malam yang sama. Di kedalaman lautan sihir yang tak tentu, Hong Yun yang asli menerima pesan dari To Go. Dengan tubuh fana, menginjak-injak mayat abadi. Awan merah peri mau tidak mau tercengang. Tidak bisa tidak memikirkan ajaran leluhur klan. Moto leluhur itu sangat istimewa dan terdaftar sebagai rahasia utama klan. Ajaran leluhur ini diturunkan dari generasi ke generasi, dan baru setelah disampaikan kepada Master Hong Yun, dia tahu bahwa instruksi leluhur ini sebenarnya terkait dengan reinkarnasi. Dulu, dia tidak percaya bahwa masih ada reinkarnasi di dunia ini. Oleh karena itu, Guru Hong Yun tidak pernah mengambil hati ajaran leluhur itu. Sampai bertemu Suyi. Orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi benar-benar sangat masuk akal untuk dijelaskan, dan tidak heran jika kontrak para dewa tidak mengizinkan reinkarnasi. Orang asli Hong Yun menghela nafas pelan. Malam yang sama. Area terlarang Fei Immortal, sekte pemakaman abadi. Di kuil kuno, lampunya terang. Dapat disimpulkan bahwa Cui Zeng, yang lebih tua yang saya kirim juga telah meninggal. Feng Jinghai, kepala sekte abadi roh pemakaman, berbicara dengan suara yang dalam, ekspresinya suram seperti air. Dan kali ini saya mengundang semua orang untuk datang ke sini untuk membahas bagaimana menghadapi putra Suyi ini. Feng Jinghai berkata, dan melirik semua orang di aula. Orang-orang di aula itu adalah pria dan wanita, dengan penampilan yang berbeda, dan mereka berasal dari kekuatan kuno yang berbeda. Sama saja, mereka semua abadi. Hong Shantu, leluhur klan Hong, yang menyerupai iblis surgawi, ada di dalamnya. Suasana di aula tertekan. Semua orang tahu bahwa sebelumnya, Feng Jinghai mengirim Cui Zeng ke Gunung Qingyue untuk bernegosiasi dengan Suyi. Tapi sekarang, kematian Cui Zeng tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Suyi tidak menerima persyaratan yang mereka tawarkan. Apalagi yang bisa saya lakukan, apakah saya masih bisa menundukkan kepala untuk hal kecil itu? Seseorang berbicara dengan dingin. Apakah pertempuran di Zixiaotai atau pertempuran di Luoushan, saya dan orang kuat lainnya di sekte kami masing-masing menderita banyak korban. Perseteruan darah semacam ini telah lama ditakdirkan untuk menjadi mustahil. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, memang benar ada banyak hal aneh tentang Suyi, tapi itu sebabnya kami memilih untuk membentuk aliansi untuk menghadapinya bersama, kan? Seorang pria muda di alam gua memaksa mereka, para dewa ini, untuk berkumpul bersama membahas cara menghadapinya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada dari mereka yang berani menganggap enteng. Sampai batas tertentu, mereka menganggap Suyi sebagai bahaya tersembunyi yang cukup mengancam mereka. Jika ini menyebar, dunia akan gemetar. Lagi pula, apalagi karakter biasa yang dibenci oleh orang mati, saya khawatir mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke mata orang mati. Apakah Anda masih ingat kekuatan misterius dan menakutkan yang muncul pada putra ini selama pertempuran Gunung Luwu? Hong Shantu membuka mulutnya, dan sebuah kata menarik perhatian semua orang. Mereka semua tahu bahwa dalam pertempuran Gunung Luwu, kekuatan mengerikan yang pernah muncul di Suyi adalah kunci untuk menentukan hasilnya. Namun hingga kini, belum ada yang bisa menebak dari siapa pasukan teroris itu berasal. Hong Shantu berkata dengan nada yang dalam, saya telah meneliti masalah ini untuk sementara waktu, meskipun saya masih belum dapat mengetahui dari siapa kekuatan mengerikan itu berasal,
tetapi saya secara kasar menyimpulkan bahwa situasi 1 lawan 1 selanjutnya, saya khawatir tidak ada dari kita di sini yang dapat bersaing dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang berubah warna. Beberapa orang tidak yakin dan mengerutkan kening, mungkinkah di mata saudara Hong, bahkan Taois Feng tidak bisa bergerak. Feng Jinghai, yang duduk di atas, menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan Dao You Hong selesai duluan. Hong San berkata, apa yang saya katakan hanyalah spekulasi, tidak mutlak. Yang pasti jika kita bersatu, kita akan mampu menghadapi situasi tanpa terikat oleh aturan surgawi dan bumi. Kekuatan Suyi yang menakutkan. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, saya ragu bahwa kekuatan mengerikan itu telah sepenuhnya hilang. Di masa depan saya khawatir akan sulit untuk membantu Suyi lagi. Seseorang tiba-tiba berkata, lalu kamu berkata, bagaimana rekan Daois Cui Zeng mati? Hong Santu kehilangan kata-kata. Memang, Cui Zeng adalah makhluk abadi yang mati. Bahkan jika dia terikat oleh aturan langit dan bumi ketika dia pergi ke dunia luar, bagaimana Sui bisa menjadi lawan Cui Zeng dengan kekuatannya sendiri? Sayangnya, tidak ada ruang untuk bermanuver antara kita dan Sui ini, jika tidak, saya lebih suka mundur selangkah dan mengobrol baik dengannya, selama saya bisa mematahkan kutukan itu. Tubuhku, tidak peduli berapa biayanya, aku juga akan melakukannya. Seseorang berbisik, lagi pula, selama kamu menghancurkan kutukan pada tubuhmu, kamu dapat membentuk kembali tubuh dan membangun kembali jalan, tanpa takut akan ancaman reinkarnasi, dan kekuatanmu cukup untuk pulihkan langkah demi langkah ke puncak level kehidupanmu. Pada saat itu, jika kamu pergi untuk membersihkan Suyi itu, mengapa kamu tidak bisa menangkapnya? Semua orang terdiam. Tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Feng Jinghai berkata dengan dingin, permusuhan ini ditakdirkan untuk tidak terselesaikan dan tidak akan pernah berakhir. Dia tidak senang. Orang-orang di sini semuanya abadi. Tapi sekarang, ketika berbicara tentang Suyi, seorang raja alam gua, masing-masing memiliki pemikirannya sendiri, kurang lebih dengan sedikit ketakutan, jika ini menyebar, pasti menjadi tawa saham dunia. Ya, begitulah seharusnya. Jika kita berkompromi, bagaimana murid-murid kita yang telah meninggal akan melihat kita? Bagaimana semua makhluk di dunia ini akan melihat kita? Seseorang membunuh, anak ini harus mati. Semua makhluk abadi di sini mengangguk, mata mereka dingin. Feng Jinghai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata dingin, selanjutnya, saya akan membuat keputusan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa dalam 10 hari Suyi, ambil inisiatif untuk menyerahkan kekuasaan dari reinkarnasi. Kalau tidak, ketika aku bisa berjalan di dunia, tidak hanya putra ini yang akan mati, tetapi semua orang yang terkait dengannya akan dikuburkan bersamanya, tidak seorang pun. Panci panasnya menggelegak, dan semua jenis daging yang lezat mengambang dan dilemparkan ke dalam sup, memancarkan aroma yang menggoda. Biksu Kongzao melayani anjing lokal untuk makan hotpot, menambahkan sayuran, merebus daging, mengantarkan sayuran semuanya sekaligus. Sisi lain memiliki waktu luang untuk menuangkan anggur untuk anjing. Yang satu menikmati dirinya sendiri, dan yang lain bersedia melayani. Saya ingin dipukul dan saya rela menderita. Suyi berbaring di kursi rotan di samping, menyesap anggurnya. Tidak bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda menerobos? Anjing itu minum segelas anggur dan melirik Suyi dengan tidak puas. Pertanyaan ini sudah ditanyakan tidak kurang dari 10 kali oleh Tugou, namun jawaban yang didapatnya sangat asal-asalan. Sampai nanti, Suyi benar-benar mengabaikannya dan terlalu malas untuk memperhatikan. Kali ini, tentu saja, saya tidak memperhatikan anjing itu. Rekan Taoisu, sesuatu yang besar telah terjadi. Mo Qingzhou datang dengan tergesa-gesa dari kejauhan. Feng Jinghai, kepala sekte pemakaman abadi, mengumumkan bahwa dia ingin kamu menyerahkan makna mendalam reinkarnasi dalam 10 hari. Dia membagikan pesan dan segalanya. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan. Semua orang menyadari keseriusan masalah. Pernyataan Feng Jinghai tidak diragukan lagi mewakili aliansi besar di daerah terlarang Feixian, dengan suara bulat menyatakan perang terhadap Suyi.
Ini juga berarti bahwa ketika roh-roh mati tingkat keabadian itu dapat berjalan di dunia, orang pertama yang membunuh adalah Sui. Menghadapi ancaman seperti itu, siapa yang tidak khawatir? Ugou tiba-tiba mencibir, memecah suasana yang membosankan, dan berkata, Feng Jinghai ini, aku khawatir dia memikirkan omong kosong. Senior benar. Dengan senior di sana, ancaman seperti itu bukanlah kentut. Biksu Kongzhao tersenyum dan tersanjung. Ugou melihat sekilas pikiran Biksu Kongzhao, dan berkata, kursi ini hanya bertanggung jawab untuk melindungi saudaramu Guanzu, tetapi tidak untuk membantunya menyelesaikan keluhannya. Setelah jeda, ia mengangkat kepalanya, menyipitkan mata ke arah Sui, dan berkata, tentu saja, jika saudara Guanzu Anda membutuhkan bantuan kami, saya tidak keberatan mengambil tindakan. Implikasinya, nak, datang dan mohon padaku. Sui tidak bisa menahan tawa, mengabaikan anjing itu. Dia memandang Mo Qingzhou, dan berkata dengan acuh tak acuh bantu aku dengan pesan dan beritahu semua orang di area terlarang Feixian, 3 hari kemudian, aku akan pergi ke area terlarang Feixian untuk berjalan-jalan. Musuh, menyerah atau mati. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam dan terdiam. Anjing itu tercengang. Biksu Kongzhao membuka mulutnya. Mematahkan kepala mereka, semua orang tidak menyangka bahwa roh-roh mati tingkat keabadian itu tidak datang ke pintu, tetapi Sui sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk membunuh daerah terlarang yang terbang abadi. Ada pertanyaan. Sui memandang Mo Qingzhou. Mo Qingzhou gemetar, menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat mudah untuk menyebarkan berita, hanya saja hanya. Dia ragu-ragu sejenak, tidak tahu bagaimana mencegah Sui. Anjing itu hanya bisa berkata, Sui, apakah kamu gila? Jika kamu berada di area terlarang Feixian, para makhluk abadi itu tidak terikat oleh aturan langit dan bumi, kamu. Sui melambaikan tangannya untuk menyela, dan berkata dengan ringan, seorang badut kecil yang melompat ke balok, diprovokasi lagi, dan jika kamu tidak membunuh mereka, apakah kamu masih menyimpannya untuk waktu yang lama? Tahun baru. Kemudian semua orang akhirnya menyadari bahwa Sui tidak bercanda, tetapi serius. Dalam pertempuran Zixiaotai, para penjahit ditata, dan pasukan musuh itu dikirim bersama. Pertempuran Lu Wuxian masih sama. Ini akhirnya membuat Sui merasa lelah dan bosan. Tidak lebih dari 3 hal. Kali ini, dia akan melakukan likuidasi menyeluruh. Jika kamu tidak ingin mati, maka akhiri semuanya. Angin bertiup. Di kursi rotan, Sui berbaring malas di sana. Di bawah langit, angin musim dingin bersiul. Area terlarang Fei Immortal, sekte pemakaman abadi. Feng Jinghai mau tak mau tercengang saat mendengar pernyataan Sui. Dalam 3 hari, apakah Sui akan datang ke area terlarang Feixian? Ini benar-benar tidak terduga oleh Feng Jinghai. Dibandingkan dengan ini, sikap Sui membuat Feng Jinghai semakin luar biasa. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Gila. Feng Jinghai tidak bisa menahan tawa. Selama hidupnya, dia adalah seorang abadi yang mengembangkan jalan hantu, berdiri dengan bangga di dunia. Bahkan jika mereka sekarang direduksi menjadi roh mati, di area terbatas dari makhluk abadi yang terbang ini, tidak banyak roh abadi yang dibangunkan dan dilahirkan, dan tidak banyak yang dapat menandingi dia. Saat ini, hanya karena dia bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, seorang raja dari kerajaan Dongyu berani berteriak-teriak untuk membunuh daerah terlarang Feixian dan membuat semua musuh mereka menyerah. Betapa konyolnya ini. Kalau begitu Sui, bukankah dia gila? Mungkin dia mengandalkan sesuatu yang lain, jadi kita harus waspada. Tidak peduli apa yang harus dia andalkan, selama dia berani datang ke area terlarang Feixian, dia pasti akan mati. Tokoh-tokoh besar dari Sekte Abadi Roh Pemakaman sama-sama tercengang. Senang juga. Tidak ada yang menyangka Sui akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Sui pasti sudah siap, tapi kali ini, kursi ini tidak akan membiarkan pertempuran Lu Wuxian terulang lagi. Kirimkan saya berita ini dan hubungi semua kekuatan besar untuk segera datang. 3 hari kemudian, aku akan mengubur putra Sui ini di depan danau besar Bixia. Feng Jinghai membuat keputusan, matanya penuh kilau dingin. Danau Bixia.
tempat di mana mereka dikuburkan oleh Sekte Abadi. Dan untuk kekuatan abadi dari garis keturunan budidaya hantu seperti mereka, hal terbaik adalah membuat orang berkabung. 3 hari kemudian, bunuh area terlarang Feixian. Mo Xinglin terkejut dan menarik napas. Dia telah terbengkalai di area terlarang Feixian selama waktu ini, memperhatikan pergerakan kekuatan utama seperti Sekte Roh Pemakaman. Ketika dia mendengar berita bahwa Sui akan datang, Mo Xinglin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Mungkin, ada awan merah peri yang mendukungnya. Jalan gelap Mo Xinglin. Dia telah menerima berita dari Mo Qingzhou, dan dia tahu bahwa Tuan Xing diperintahkan untuk menjaga Sui. Ini membuat Mo Xinglin secara tidak sadar berpikir bahwa alasan mengapa Sui berani membuat keputusan seperti itu kemungkinan besar adalah dukungan dari Peri Hongyun. Awan merah peri tidak muncul dalam pertempuran terakhir di Gunung Luwu. Kali ini, aku khawatir dia tidak akan tinggal diam. Jalan gelap Mo Xinglin. Pada saat ini, dia membuat keputusan lengkap. Setelah Sui tiba di area terlarang Feixian, dia secara pribadi memimpin jalan untuk membantunya. Lautan keajaiban. Orang asli Hongyun duduk di bangku batu dan sedang berkonsentrasi memperbaiki sarung hitam tua. Sarungnya berbintik-bintik karat, bernoda darah kering, dan retak di beberapa tempat, sangat tidak mencolok. Senior, berita mengatakan bahwa tuanku akan pergi ke daerah terlarang Feixian dalam 3 hari. Meng Changyun datang dan berkata dengan hati-hati, aku. Sebelum dia selesai berbicara, Guru Hongyun berkata, jangan khawatir. Ringkas. Tidak ada penjelasan sama sekali. Meng Changyun tercengang, lalu mundur tanpa suara. Dalam hati, sebenarnya jauh lebih nyaman. Di kejauhan, Pluto, yang telah memperhatikan sisi ini, juga menghela napas lega saat melihat ini. Karena orang yang sebenarnya Hongyun katakan untuk meyakinkan mereka, maka masalah ini mungkin tidak seserius yang mereka bayangkan. Aduh. Seekor burung cian dengan sayap menyala keluar dari langit. Saat mencapai area ini, ia menabrak seorang gadis berjubah cian. Dia berdiri di dekat kehampaan, dengan cahaya peri biru mengalir di sekujur tubuhnya, seperti peri mandiri dengan napas yang menakutkan. Meng Changyun dan Hades keduanya tersentak, mungkinkah ini iblis? Yang mengejutkan mereka berdua adalah setelah gadis berjubah itu tiba, dia berdiri jauh dan tidak berani mendekat. Setelah itu, dia dengan hormat membungkuk kepada orang yang sebenarnya, Hongyun, dan kemudian berkata, Senior Hongyun, nenek moyang saya mendengar bahwa mungkin ada peristiwa besar di daerah terlarang Feixian. Jika ada kecelakaan dengan sesama Taoist Sui, kemungkinan besar akan mempengaruhi tindakan kita di masa depan ke daerah terlarang Xingxuan, jadi kami mengirim para junior datang dan meminta pendapatmu. Leluhurmu berpikir bahwa Su Daoyou akan mengalami kecelakaan. Hongyun bertanya tanpa sadar. Dia menundukkan kepalanya, memperbaiki sarung hitam tua dan belang-belang, bahkan tanpa melihat gadis berjubah itu. Tapi kata-katanya yang berkibar mengubah wajah gadis berjubah itu. Dia buru-buru menjelaskan, Patriark saya tidak pernah bermaksud seperti ini, dia hanya khawatir bahwa rekan Taoisu akan menghadapi beberapa masalah yang tidak terduga dalam perjalanan ini, jika perlu, Patriark saya ingin keluar lakukan bagian Anda untuk bantu sesama Taoisu memecahkan masalah. Mendengar ini, Meng Changyun dan Hades gemetar. Pertama, dia dikejutkan oleh sikap hormat dan terkendali dari Bansi ketika dia menghadapi orang Hongyun yang sebenarnya. Kedua, saya tidak menyangka bahwa bahkan, leluhur tua, di belakang Bansi memperhatikan urusan Sui, dan bahkan ingin membantu. Ini mengejutkan. Untuk memecahkan masalah, nenek moyangmu khawatir bahwa sesuatu terjadi pada sesama Taoisu, dan kekuatan reinkarnasi akan diambil oleh orang lain. Orang asli Hongyun membelai sarung hitam itu dengan ujung jarinya, dan berkata dengan nada dingin, kembalilah dan beritahu leluhurmu, jangan ganggu dia tentang ini. Gadis berjubah itu menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Orang asli Hongyun tiba-tiba membuka mulutnya. Apa lagi yang ingin kamu katakan pada senior? Gadis berjubah Tao bertanya dengan hormat. Ngomong-ngomong, beritahu orang tua lainnya, tidak ada yang boleh ikut campur dalam masalah ini. Orang asli Hongyun berkata dengan santai.
Gadis berjubah Tao memimpin jalan. Sampai sosoknya menghilang, Meng Changyun dan Hades mau tak mau menunjukkan kebingungan dan kebingungan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk seperti iblis yang sangat menghormati orang asli Hongyun. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa misterius dan menakutkannya, orang tua, di mulut Hongyun. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa orang asli Hongyun tampaknya menolak, orang tua, itu untuk ikut campur dalam hal-hal yang berkaitan dengan Suyi. Dan dari awal hingga akhir, orang Hongyun yang sebenarnya tidak pernah menjelaskan. Dia duduk di sana dengan tenang, memperbaiki sarung hitam dengan serius, seolah-olah ada sesuatu di surga dan di bumi yang lebih penting daripada memperbaiki sarungnya. Salju bulu angsa turun satu demi satu, dan dunia menjadi putih. Di pagi hari, pegunungan es dengan ketebalan lengan anak-anak tergantung di bawah atap, bersinar dengan kilau kristal, dan tanah tertutup salju tebal. Remuk. Sebuah langkah kaki terdengar di kuil Jiekong. Suyi mengenakan jubah hijau, dan di bawah tatapan semua mata, menghadap angin dan salju, menginjak batu giok yang pecah, meninggalkan kuil Jiekong, dan sisiran berjalan ke kejauhan. Di sampingnya, hanya ada seekor anjing. Di kejauhan, hanya suara rengekan anjing asli yang terdengar. Mengapa tidak menggunakan kapal harta karun? Ada apa di salju ini? Saya benar-benar tidak mengerti, perjalanan ini akan membunuh musuh, tetapi Anda masih punya waktu untuk menikmati salju. Secara bertahap menghilang ke dunia yang luas. Jiekong Swordsman, King Shi Swordsman, Mo King Chou, King Tang, dan lainnya semua menunggu lama sebelum kembali ke kuil satu demi satu. Area terlarang Feixian. Danau Bixia. Di tengah Danau Bixia, terdapat pulau terapung yang dipenuhi bangunan kuno. Ini adalah tempat di mana sekte abadi roh pemakaman berada. Pada saat ini, banyak pria kuat berkumpul dari seluruh area terlarang Feixian. Seluruh Danau Bixia penuh dengan orang. Lalu Suyi benar-benar datang. Dibandingkan dengan pertempuran di Gunung Luwu, kali ini ada sekelompok makhluk abadi yang bertanggung jawab. Apa yang dia, Suyi, lawan dengan kita? Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis, dan Suyi tidak boleh berada di sini untuk mati. Tunggu dan lihat saja. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jika pertempuran ini kalah, seluruh area terlarang Feixian akan diinjak-injak olehnya. Biksu yang tak terhitung jumlahnya berbisik. Tidak ada yang berani meremehkan Suyi. Dia terlalu kuat. Telah membunuh ratusan orang yang meninggal di alam Siaksia. Itu juga mengalahkan aliansi 16 abadi. Pria kuat seperti ini, melihat masa lalu dan sekarang, adalah satu-satunya. Tapi semua orang tidak optimis dia datang untuk bertarung kali ini. Karena arwah keabadian telah lahir, di area terbatas dari keabadian terbang ini, mereka tidak terpengaruh oleh aturan langit dan bumi. Ketika sekelompok makhluk abadi bergabung, mereka dapat dengan mudah menyapu semua musuh di dunia. Segera, satu demi satu, cahaya yang lolos turun dari segala arah dan memasuki sekte abadi pemakaman roh satu demi satu. Ini menarik perhatian penonton. Karena itu, mereka adalah tokoh besar dari tradisi besar Tao kuno, klan Hong dari Tianmo, keluarga Fu kekuatan abadi, bangunan peri pedang ajaib, Sengsuan Jianzai, tanah suci Nanli. Di antara mereka, ada juga sekelompok makhluk abadi dari kekuatan teratas ini. 1, 2, 3 ya Tuhan, hanya ada lebih dari 10 yang abadi. Seseorang gemetar. Pertempuran ini terkait dengan nasib semua orang mati di daerah terlarang Feixian. Jika tidak ada keabadian yang bertanggung jawab, bagaimana bisa dengan mudah memenangkan Suyi itu? Di hadapan kelompok abadi itu, banyak orang merasa tercekik. Bahkan orang-orang yang terlihat bagus di Suyi sebelumnya melihat barisan yang begitu indah, mereka semua berpikir bahwa Suyi telah dikalahkan. Suyi itu terlalu arogan. Sekelompok kekuatan teratas berkumpul, lusinan makhluk abadi berkumpul, dia ingin datang sendiri dan menantangku ke seluruh area terlarang Feixian. Apa perbedaan antara menjadi lengan pria dan mobil? Mereka yang memusuhi Suyi sangat bersemangat saat ini. Ada kilatan cahaya dari waktu ke waktu di kehampaan, dan setiap cahaya melambangkan datangnya peri. Pada akhirnya, jumlah makhluk abadi yang mati mendekati 40.
Semua makhluk abadi berkumpul. Di zaman kuno, siapa yang pernah melihat peristiwa besar seperti itu? Tak terhitung banyaknya orang yang emosional. Tidak ada yang meragukan bahwa di hadapan kekuatan seperti itu, setiap orang kuat akan tercabik-cabik. Mo Xinglin juga datang dan bersembunyi di antara kerumunan. Ketika dia melihat arwah abadi mendekat, hatinya menjadi berat sedikit demi sedikit. Kali ini, kekuatan papan atas jelas akan menyingkir. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.